Sebenarnya banyak orang yang bertanya kepada saya gitu, kenapa Mas Pierre meninggalkan Yesus? Saya nggak ninggalin Yesus. Nggak ninggalin? Ya nggak ninggalin dong. Ya iya dong, kan Islam harus beriman sama Yesus kan gitu. Betul dong. Islam mengajarkan untuk, sekarang saya tanya, rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Iman kepada Al-Quran, kita malaikat dulu dong. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman ya kepada kan? Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan kegiatan kita yang telah kita kerjakan sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Dan pada video kali ini teman-teman, saya menanggapi satu pernyataan dari seorang mualaf ketika dia ditanya, kenapa kamu meninggalkan Yesus? Dan dia berkata dia tidak meninggalkan Yesus. Justru dia cinta Yesus, justru dia mengikut Yesus. Kenapa? Karena dia mengikut perkataan Yesus, katanya bahwa hanya percaya kepada Allah saja yang esa. Karena Yesus itu juga sebagai utusan. Nah, dia sebagai utusan yang sama dengan rasul-rasul lainnya. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Sebenarnya banyak orang yang bertanya kepada saya gitu, kenapa Mas Pierre meninggalkan Yesus? Saya nggak ninggalin Yesus. Nggak ninggalin? Ya nggak ninggalin dong. Ya iya dong, kan Islam harus beriman sama Yesus kan gitu. Betul dong. Islam mengajarkan untuk, sekarang saya tanya, rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Iman kepada Al-Quran, kita malaikat dulu dong. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman ya kepada kan? Apa kitab-kitab Allah? Taurat, Zabur, dan Injil, dan Al-Quran sebagai last revelation, penutup dan penyempurna dari ketiga kitab sebelumnya. Dan para rasul-rasul, An-Nabiyullah Isa alaihissalam, Yesus Kristus, peace be upon him, kan seorang utusan Allah. Ini utusan Allah ya. Markus 12 ayat 9. Jawab Yesus, hukum yang terutama, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Esa itu apa? Tunggal. Satu. Nggak ada sekutu. That's what Jesus said. I follow Jesus, I love him. Yesus disunat umur 8 hari. Saya disunat sebagai seorang muslim. Yesus nggak makan babi. Saya makan babi. Seperti itu semua ada tertera dalam Alkitab ya? Suruh mereka aja yang buka. Suruh mereka aja orang Nasrani, teman-teman non muslim, kok makin buka. Bilang, ayo dong. Saya aja yang dulu Kristen, saya nggak pernah pelajari kayak gitu. Malas ya. Justru tebal banget. Karena saya kan menemukan kebenaran ini ya karena saya pelajari agama saya sebelumnya gitu. Antum lihat tatoannya di sini kan? Pernah ya, tato. Ya, kan? Mungkin belum ditunjukkan ya. Tatonya apa tulisannya? Itu kan Yesus, antum lihat sendiri kan? Iya, Yesus. Yesus tuh. Sampai anak nggak hapus sampai sekarang. Pertama karena sakit. Semoga Allah ampuni gue deh, nggak boleh. Kita nggak boleh jadi orang fajir. Saya minta ampun kepada Allah kalau di video saya sebelumnya. Iya. Dulu sempat buat video juga ya. Sempat video juga sama Vertizon TV, ketika itu karena kebodohan saya, keawaman saya, bahwasannya seorang muslim itu kan tidak boleh jadi seorang yang fajir. Fajir itu kan dalam kata arti dia bangga dalam ketika melakukan kemaksiatan atau menceritakan masa lalunya. Sebenarnya kan nggak boleh, Allah udah tutup, ya udah kita nggak usah ceritain. Nggak usah ceritain ya. Saya bertobat kepada Allah, saya minta ampun kepada Allah, semoga Allah ampuni saya. Amin. Nah itu dia videonya teman-teman ya, kita sudah tonton dan kita sudah dengar di mana dia berkata bahwa dia masuk Islam, meninggalkan Kristen itu masuk Islam karena justru dia cinta Yesus, katanya. Dia sangat beriman kepada Yesus karena menurut mereka Islam juga mengajarkan agar beriman kepada Yesus. Nah, apakah benar perkataan mereka atau pernyataan mereka ini, teman-teman? Nah, yang pertama ketika dia berkata bahwa dia percaya kepada Yesus. Nah, namun pertanyaannya, Yesus yang mana yang dia percayai? Nah, Yesus yang mana yang dia percayai? Kalau dia benar-benar percaya kepada Yesus yang tertulis di dalam Alkitab, yang bukan tertulis di kitab lain, itu baru dikatakan beriman kepada Yesus. Bukan hanya percaya bahwa dia sebagai utusan atau kiriman saja, di mana dia adalah firman pada mulanya, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan bahkan firman itu telah menjadi manusia.
Nah, kalau dia saja tidak beriman kepada kitab suci yang demikian mengatakan hal itu, maka dia belum dikatakan beriman kepada Yesus. Dia hanya ngaco saja, teman-teman. Nah, seolah-olah, wow, dia percaya kepada Yesus karena Yesus mengajarkan justru harus beriman kepada Allah yang Esa. Nah, teman-teman, perkataan Yesus yang dia kutip tadi, karena dia berkata bahwa justru Yesus mengajarkan bagaimana harus bertauhid itu. Bagaimana kita harus percaya kepada Allah yang Esa, tunggal. Nah, saya heran kenapa cara berpikirnya para mualaf ini begitu susah memahami kebenaran. Nah, begitu susah memahami mengenai Tuhannya atau konsep ketuhanan Yesus ini. Nah, mereka hanya mengutip satu ayat seperti yang dikatakan Yesus, bahwa hai Israel, dengarlah Tuhan Allah kita. Allah itu Esa. Nah, itu yang merupakan senjata mereka ya untuk menyerang konsep ketuhanan Yesus atau menyerang kekristenan. Nah, kenapa begitu? Karena justru mereka tidak mengerti konteks yang dimaksud Yesus itu. Nah, Yesus mengatakan itu justru dia berada dalam posisi manusia. Dia ada dalam wujud inkarnasinya sebagai manusia. Itulah sebabnya dia berkata, Tuhan kita. Karena dia sedang mensejajarkan dirinya dengan manusia pada umumnya. Nah, di mana manusia pada umumnya merasakan hal yang sama. Seperti yang dirasakan Yesus yang mungkin lapar, haus, lelah, dan lain sebagainya. Nah, manusia pada umumnya punya Tuhan. Nah, apakah Yesus punya Tuhan dalam hal ini? Nah, justru sebenarnya Yesus ketika dia mensejajarkan dirinya kepada manusia pada umumnya, maka dalam wujudnya sebagai daging, maka dia berkata kepada bangsa Israel, Tuhan kita, Allah itu Esa. Tidak ada yang orang Kristen mengatakan Tuhannya rame, Tuhannya tiga, nggak ada. Tritunggal itu udah salah dimengerti oleh para mualaf. Nah, salah dimengerti Allah Tritunggal itu. Makanya saya mau katakan Allah yang mana yang dia percayai dulu. Dan ketika para mualaf ini mendengar roh Allah, firman Allah yang telah menjadi manusia, dan mendengar kata Bapa. Nah, di dalam benak mereka itu sudah terlalu ramai Tuhan Kristen itu. Tiga berjejeran. Nah, padahal tidak demikian. Itu pemahaman yang salah dari para mualaf untuk mengerti mengenai konsep ketuhanan Kristen. Nah, makanya saya mau katakan bahwa ini ngacau para mualaf ini ketika dia berkata bahwa dia tidak meninggalkan Kristus ketika dia meninggalkan Yesus. Nah, saya mau katakan bahwa itu adalah kebohongan, itu adalah dusta. Nah, kalau benar-benar percaya dan beriman kepada Yesus sesuai dengan perkataannya, maka semua nubuatan itu yang ada di dalam perjanjian lama dia harus percayai mengenai kedatangan Mesias, mengenai penderitaan Mesias, kematian dan kebangkitannya, hingga dia kembali naik ke surga. Dia harus percayai itu ketika dia mengaku beriman kepada Yesus. Pertanyaannya, apakah dia mengakui semuanya itu? Kalau dia tidak mengakui, dia tidak percaya bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa manusia, Yesus telah bangkit dari antara orang mati, maka dia belum bisa dikatakan orang beriman kepada Yesus. Dia belum bisa dikatakan orang yang mencintai Yesus, mengikut Yesus. Nah, karena orang yang mengikut Yesus, pengikut sejati itu, dia harus percayai semua, bukan hanya sebagian. Masa hanya yang dia imani ketika dikatakan Yesus sebagai utusan, itu aja yang dia imani. Nah, ayat-ayat yang lain yang mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia,
Yesus itu telah mati, bangkit pada hari yang ketiga. Kalau dia tidak percaya itu, bahwa imannya itu iman yang konyol. Nah, kalau memang dia dulu benar-benar mempelajari firman Tuhan itu dengan benar sebelum dia meninggalkan Yesus, maka sampai sekarang dia tidak bakal menjadi seorang mualaf. Yakin kalau dia pelajari dengan benar. Nah, masalahnya kenapa dia bisa pindah agama? Berarti ada pemahaman yang salah. Mungkin saja dia tidak pernah baca firman Tuhan. Dia tidak pelajari firman Tuhan dengan benar. Nah, ketika dia pindah agama, meninggalkan kekristenan, barulah dia sibuk cari ayat-ayat yang memang sebagai senjata mereka untuk menyerang kekristenan. Itu bukan mempelajari namanya. Itu bukan mempelajari firman Tuhan kalau dengan motivasi mencari kesalahan. Dengan mencari ayat dan menjadikan senjata untuk menyerang kekristenan, itu bukan belajar namanya. Nah, itulah pemikiran yang konyol dari seorang mualaf ini. Maka firman Tuhan sudah mengatakan siapa pendusta itu. Nah, biarlah firman Tuhan sendiri yang mengklaim orang ini apakah dia benar mengasihi Tuhan atau tidak. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22. Begini firman Tuhan. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Nah, apa kata firman Tuhan tadi? Siapakah pendusta itu? Dia yang tidak mengakui Bapa maupun Anak. Pertanyaannya, apakah ketika dia pindah agama mengakui Kristus sebagai anak dari Allah itu yang disandangkan kepada Kristus sebagai gelar ilahi? Nah, justru mereka tidak percaya. Justru mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Justru mereka tentang itu. Nah, itu buktinya bahwa dia menyangkal Yesus, bukan cinta Yesus, bukan mengasihi Yesus. Nah, itulah hanya di mulut saja. Nah, mungkin juga dulu waktu dia masih agama Kristen, mungkin dia hanya mengaku dengan bibirnya saja. Di dalam hatinya dia nggak mengakui Yesus. Makanya gampang sekali dia imannya goncang. Saya yakin kalau orang sudah benar-benar belajar firman Tuhan dengan benar, mengenal Kristus itu dengan benar, mengenal Tuhan itu dengan benar, percayalah dia tidak akan meninggalkan kekristenan. Nah, jadi dialah pendusta kalau dia menyangkal baik Bapa, artinya dia tidak percaya bahwa Bapa itu ada, dan juga Anak. Siapa Anak itu? Yaitu Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, kalau si mualaf ini tidak percaya mengenai anak yang dikaruniakan ini untuk menyelamatkan manusia, maka dia bukan beriman kepada Kristus. Karena ukuran keselamatan menurut Alkitab adalah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya kepada pengorbanannya, bahwa dia sudah menggantikan kita dari hukuman dosa. Karena kita tidak sanggup menyelamatkan diri sendiri. Nah, kalau mereka katakan tadi mereka percaya kepada Allah, ya Allah yang mana dulu? Mereka percaya kepada kitab suci. Nah, kitab suci yang mana dulu? Injil yang mana dulu? Taurat yang mana dulu? Nah, kemudian mereka beriman kepada malaikat-malaikat. Itu bukan ukuran keselamatan. Tidak pernah ada firman Tuhan mengatakan beriman kepada malaikat diselamatkan. Yang Alkitab bilang itu percaya kepada Kristus. Apa kata Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kalau dia tidak percaya bahwa Yesus adalah jalan, maka dia tidak akan pernah sampai kepada Bapa. Nah, kalau hanya berimannya sampai pada batas Yesus sebagai utusan saja, maka jangan harap engkau mendapatkan hidup yang kekal. Jangan harap. Nah, karena yang dimaksud beriman kepada Yesus itu percaya. Seperti perkataan Yesus, percaya kepada Yesus bahwa dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, rasul-rasul yang lain tidak ada yang mengatakan demikian. Mereka tidak berani. Kok mereka nggak berani? Karena mereka tidak berhak. Yesus berkata bahwa kepadanya diberikan kuasa baik di surga maupun di bumi. Kepada nabi lain juga tidak dipercayakan kuasa itu. Hanya kepada Yesus. Nah, justru dari situ harus ada rasa penasaran. Siapakah Yesus itu? Kok dia yang berkuasa di surga dan di bumi? Nah, kan begitu. Nah, ini tadi hanya ngomong doang aja. Beriman kepada Yesus, aku meninggalkan Kristen itu justru aku karena cinta Yesus. Karena aku mengasihi Yesus. Nah, jadi Yesus justru berkata, aku tidak mengenal engkau. Nah, itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan pada video kali ini. Kiranya kita semua orang-orang yang percaya, mari mulai dari sekarang kita belajar firman Tuhan dengan benar. Mari kita kenal Kristus dengan benar. Jangan separuh-separuh. Kalau separuh-separuh, malah kita nanti akan bisa menjadi seorang yang meninggalkan Kristus, menyangkal Kristus. Makanya mulai dari sekarang, kenal Tuhan dengan benar, kenal firman Tuhan dengan benar, pahami firman Tuhan dengan benar. Nah, itu dia teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.